Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noviana Imratu Saumin dari kelas PGSD 1C, NPM 20862060069 akan menyampaikan dongeng fabel dengan judul Ratu Lebah Penyelamat. Ratu Lebah Penyelamat. Dahulu kala, hiduplah seorang raja yang sangat sombong, angkuh, dan kaya raya. Raja ini memiliki hutan yang sangat lebat, sangat luas, dan harta kekayaan yang melimpah. Di suatu tempat, di lain tempat, hiduplah dengan damai di hutan. Ada harimau, rusa, gajah, dan monyet. Mereka hidup saling berdampingan dan tolong-menolong. Pada suatu hari, ketika mereka berada di tepi sungai, lalu gajah bertanya, "Bukannya persediaan makanan kita masih?" tanya gajah. Lalu rusa menjawab, "Sini, lihatlah, tinggal 2 buah pisang dan 1 apel. Apa itu cukup, gajah?" tanya rusa. Harimau dan monyet pun diam. Akhirnya, mendengar pertengkaran gajah dan rusa, monyet dan harimau ikut berbicara. "Kalau habis, kenapa kita harus bertengkar? Cukup kita mencari makan lagi. Bukankah itu tidak sulit?" tanya monyet. Lalu harimau menjawab, "Kalau begitu kita harus cari makanan sebelum panas dan pasti kita juga akan lapar," kata harimau. "Baiklah, seperti biasa kita akan mencari makan dan kumpul di dekat sungai lagi," kata monyet. Akhirnya, mereka berempat pun mencari makan di dalam hutan. Monyet pergi ke hutan untuk mencari makan. Monyet melihat raja dan pengawalnya masuk ke hutan. "Wah, tidak biasanya raja dan pengawalnya ke sini. Pasti ada sesuatu, akan aku cari tahu semuanya," kata monyet. Monyet pun mendekati raja dan para pengawalnya. Monyet pun mendengarkan apa yang mereka bicarakan. "Wah, ini tempat yang aku cari. Pengawal, tolong kosongkan wilayah ini. Aku akan bangun tempat senjata dan tempat makanan di sini," kata raja. "Baik, raja." Monyet pun yang mendengarkan, "Wah, apa yang dikatakan raja? Apakah hutan ini akan dibumi hanguskan? Wah, ini tidak bisa terjadi. Aku harus tinggal di mana kalau hutan ini tidak ada? Aku akan cari tahu, aku akan beritahu yang lain." Akhirnya, monyet pun pergi dari tengah hutan menuju ke tepi sungai. Kumpul rusa, gajah, dan harimau. Mereka sudah mendapatkan makanan mereka. Lalu, harimau bertanya, "Di mana monyet? Kenapa dia belum datang? Dia biasanya datang lebih awal dari kita dengan membawa buah pisang yang sangat banyak. Lalu, di mana dia sekarang?" tanya harimau. Dijawab oleh rusa, "Iya ya, di mana monyet? Biasanya dia datang lebih awal daripada aku. Apa dia tertembak oleh pemburu?" tanya rusa. "Ah, tidak mungkin. Monyet lebih lincah. Dia bisa bergelantungan ke sana kemari dengan cepat. Tidak mungkin. Lagian aku juga tidak mendengar berita bunyi tembakan," kata harimau. "Iya, sudahlah, kita harus tunggu. Kita harus sabar menunggu monyet. Mungkin ada kendala di jalan," kata gajah. Mereka pun menunggu monyet di bawah pohon yang sangat rindang. Tiba-tiba monyet datang. "Hai kawan, hei, aku di sini," kata monyet. "Ada apa monyet? Kemarilah," kata harimau. Huh, kawan-kawan, ini ada berita yang sangat gawat. Gawat sekali," kata monyet. "Apa yang kamu bicarakan, monyet?" kata harimau. "Tempat ini akan dibumi hanguskan." "Apa maksud kamu?" katanya rusa. "Raja akan membumi hanguskan hutan ini.
Lalu kita akan tinggal di mana? Tanya monyet. Apa yang kamu bicarakan? Dari mana kamu tahu tentang ini semua? Tadi aku dari tengah hutan. Raja dan pengawalnya pergi ke hutan. Mereka berbicara akan membangun tempat senjata dan makanan di sini. Lalu aku bicarakan kepada kalian semua. Wah, ini berita yang gawat. Lalu gimana dengan kita? Apa jalan keluarnya? Mereka pun semua terdiam. Ah, ya sudah, kalau begitu aku pulang dulu. Aku akan memikirkan jalan keluar bagaimana kita agar bisa tetap tinggal di hutan ini, kata monyet. Baiklah, kalian boleh makan. Makanlah, karena sudah membawa banyak makanan, bukan? Kalau begitu aku pulang dulu ya, kata monyet. Hai, monyet, tunggu. Tadi aku membawa pisang buat kamu. Ini buat kamu. Monyet pun mendapatkan pisang dari rusa. Terima kasih rusa. Aku akan memikirkan ini. Besok kita berkumpul di tepi sungai ya, kata monyet. Baiklah monyet, hati-hati di jalan. Malam pun tiba. Monyet yang terus-menerus memikirkan masalah tadi pun belum juga menemukan jalan keluar. Menurut monyet, ini masalah yang sangat besar. Mereka akan sulit mengalahkan para pengawal kerajaan dengan senjata yang mereka punya. Akhirnya monyet pergi keluar rumah. Mungkin jika keluar rumah, monyet akan mendapatkan ide jalan keluarnya. Dia pun berjalan di keheningan malam. Dia melihat rumah lebah yang menggantung di pohon di sekitar rumahnya. Apa lebah sudah mendengar berita ini? Rumah lebah sangat besar. Mereka bisa membuatnya, dan mereka bisa membuatnya dimanapun. Berbeda dengan hewan besar seperti aku ini, kata monyet. Monyet pun berjalan mondar-mandir di depan rumah lebah. Hingga ratu lebah pun menyapa monyet. Hei kawan, sedang apa malam-malam di luar? Sepertinya kamu sedang ada masalah, tanya ratu lebah. Ada masalah, aku dan teman-teman di hutan ini sedang ada masalah. Kamu sudah mendengar berita kalau hutan ini akan dihanguskan oleh raja, dan raja akan membangun tempat senjata di tempat ini, kata monyet. Benarkah seperti itu? Lalu apa solusi kamu, monyet? Tanya ratu lebah. Monyet pun menjawab, entahlah, mungkin aku dan teman-teman akan menyerahkan diri, hanya akan berpasrah menerima kondisi ini, kata monyet. Mereka pun diam. Hai monyet, mungkin kami bisa membantu. Besok tunggulah aku dan teman-teman lebah yang lain di dekat sungai. Besok kami akan ke sana dan mungkin akan memberitahu kabar baik yang kalian tunggu. Pulanglah monyet, hari sudah mulai larut malam, perintah ratu lebah. Iyakah? Terima kasih ratu lebah, kami akan menunggumu besok. Terima kasih, kalau begitu aku pulang dulu ya. Sampai ketemu besok, kata monyet. Sang fajar menampakkan dirinya di ufuk timur. Pertanda hari akan dimulai lagi. Monyet pun bergegas keluar rumah dan menyampaikan kabar baik kepada teman-temannya. Ketika berjalan, monyet melihat rumah lebah sepi. Tidak ada seorang pun di sana. Sepi sekali. Di mana mereka? Sebenarnya apa yang bakal mereka lakukan? Entahlah. Semoga mereka bisa membantu dan mereka akan baik-baik saja, lanjut monyet sambil berjalan. Akhirnya, sampailah monyet di pinggiran sungai. Keadaan masih sepi, hanya monyet yang ada di sana. Monyet pun naik ke atas pohon dan melihat hutan yang sangat rimbun dan sejuk, dengan pohon-pohon yang besar yang menjulang tinggi. Monyet pun berkata, hutan seindah ini apakah akan hancur? Celakalah bagi mereka yang akan membinasakan hutan serindang ini, kata monyet. Dari kejauhan, monyet melihat teman-temannya sedang berjalan ke arah sungai. Hai kawan, kemarilah. Lalu datanglah gajah, rusa, dan harimau. Monyet pun berkata, hai kawan, ada berita bagus buat kalian dan buat kita semua.
Lalu harimau menjawab, "Apa monyet? Jadi, tadi malam saya bertemu Ratu Lebah. Dia bertanya kepada aku apaku ada masalah. Lalu, aku menceritakan semuanya kepada Ratu Lebah. Dan Ratu Lebah berniat akan membantu kita semua di sini dan menyuruhku untuk menunggu di tepi sungai," cerita monyet. "Apa yang akan mereka lakukan? Apa aku saja yang gagah seperti ini tidak berani melawan mereka? Pasti mereka akan mati," kata harimau. "Stop, tidak boleh seperti itu. Walaupun mereka lebih kecil, mereka bisa terbang. Rumah lebah pun bisa mereka bawa kemana-mana. Berbeda dengan kita, tidak bisa hidup di tempat sembarangan," kata monyet. Harimau pun diam, dia tidak bisa menjawab. Hari pun beranjak siang. Belum ada tanda-tanda kawanan lebah datang ke tepi sungai. Lalu monyet menjawab, "Apakah lebah tidak apa-apa? Kenapa dia belum datang siang ini?" tanya monyet dalam hati. Tiba-tiba datanglah segerombolan lebah ke tepi sungai. "Hai monyet, hai, aku di sini." Lalu monyet menjawab, "Hai Ratu Lebah, apa kau dan teman-temanmu baik-baik saja?" tanya monyet. "Hai monyet, aku dan teman-temanku baik-baik saja. Kami tidak terluka. Kami kemari akan menyampaikan kabar baik buat kalian. Namun hasilnya mungkin akan lebih lama," kata Ratu Lebah. "Apa yang kalian lakukan sebenarnya? Berani sekali kamu mengambil langkah ke kerajaan," tanya harimau. "Kami tidak melakukan hal yang berat dan berbahaya kok. Hanya saja ketika mereka ke hutan, mereka menebang salah satu pohon dan di situ ada rumah lebah dengan ratu yang ganas. Akhirnya, mereka menggagalkan dengan menggigit dan menyemprotkan racun ke dalam tubuh pengawal, tentara, dan raja. Mungkin racun itu bisa membuat raja mati jika tidak diobati," kata Ratu Lebah. "Benarkah seperti itu, Lebah?" "Wah, terima kasih ya Ratu Lebah," kata monyet. "Baiklah kalau seperti itu, kami pulang dulu ya monyet," kata Ratu Lebah. "Baik Ratu Lebah, terima kasih dan selamat istirahat," lanjut monyet. Lebah pun pergi dari tepi sungai. Kawan-kawan monyet pun pulang dan akan berkumpul esok hari di tempat biasa. Keesokan harinya, mereka mendengar berita bahwa raja sedang demam. Tidak ada tabib yang mampu membantu menyembuhkan raja. Hal ini menjadi sebuah pertanda baik bahwa hutan tempat tinggal mereka tidak akan digusur atau dibumi hanguskan. Mereka kembali hidup aman dan damai. Selesai. Yeay. Amanat cerita fiksi lebah penyelamat adalah jangan menjadi orang yang serakah. Kita harus peduli dengan orang lain yang hidup berdampingan dengan kita. Jagalah hutan yang ada, karena di hutan pasti ada yang menggunakan sebagai tempat tinggal para hewan dan menjadi penghasil oksigen bagi kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.